Shalom. Seberapapun kita yang ada, tidak akan mengurangi semangat kita ya, karena kita punya satu kerinduan yang sama, yaitu untuk menghampiri Dia. Sekali lagi saya sapa Shalom. Ada sukacita pada saat ini. Ya, kita percaya kehidupan kita, apapun yang masih Tuhan percayakan buat kita, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Kesehatan kalau kita sampai saat ini boleh ada di rumah Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Anugerah yang sungguh Tuhan berikan buat kita. Kita mau bersyukur kepada Dia, kita nyatakan bahwa segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir, kami percaya Kau melawat kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan hati kita beberapa jam ini, 1 jam ini kita berikan hanya kepada Dia. Oh, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, biarlah segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, biarlah kita kagum akan Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun hanya kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu, hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia,
segala hormat. Biarlah kita berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga. Oh, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang ini kami Tuhan, segala puji, amin, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang sebagai persembahan amin yang hidup bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja, layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saat siang hari ini kita bersuka cita. Amin. Karena kita mempunyai Allah yang setia dan Dia benar adanya. Sambil kita toleh kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Amin. Amin. Biar kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang terhebat, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Engkau Allah yang setia. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Biar kita bersuka dalam Dia, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Karena Dia setia. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Amin. Ku
tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, Biar kami hidup. ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan bahwa Dia Allah yang setia. Allah yang setia dan benar, Oh, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. amin. Dia Bapa yang baik. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Amin. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita rindu untuk terus memuji dan memuji Tuhan. Tapi kita mau siapkan hati kita untuk saat ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Dia Allah yang setia. Kalau kita ada sampai memasuki bulan Juli ini, kita ada di minggu ini. Karena Dia Bapa yang tetap setia buat kita. Dia tunjukkan kasih setianya bagi kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau yang tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah hai jiwaku. Amin. Lah jiwaku dalam hadirat-Mu, karena Kau setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Karena Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau yang tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Engkau Tuhan Allah yang setia, dan Kau sudah menunjukkan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Dari firman-Mu kami mau belajar lagi tentang kesetiaan Allah. Kami bersyukur kami masih ada hari ini karena Tuhan setia mendampingi kami, menopang kami, menguatkan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Allah setia mendampingi, menopang seluruh jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami ada di sini siang ini. Kami rindu jumpa dengan Engkau dalam rumah-Mu. Kami rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur kami bisa ada di sini lagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami lebih bijak dalam hidup hari-hari ini, mengerti setiap rencana Tuhan dan mengerti apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami perlu firman-Mu dan firman itu akan menopang lagi hidup kami, perjalanan kami. Terima kasih Bapa, beri kekuatan kami secara fisik untuk bisa melawan segala kondisi siang hari ini. Dan biar hati kami terarah kepada pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya. Ini ibadah jam yang bukan enak ya. Biasanya. Tapi
Saya hargai Bapak Ibu berusaha untuk ini jam baru kan, ibadah baru, maksudnya jam segini. Tapi saya berharap kalau selagi kita bisa geser untuk tidak pagi, mungkin memang lebih baik Bapak Ibu untuk bisa bertahan jam-jam segini, karena kalau pagi sudah sampai di lobi gitu ya, karena memang orang sudah mulai semakin rindu untuk ibadah. Tapi kita tetap atur jalan dengan baik karena ada alat itu sehingga sampai bisa di sana ada LCD gitu. Ya ini Tuhan juga di sini bisa tadi bilang mereka siap untuk mengalah itu. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya percaya ini tuntunan Tuhan. Saya enggak tahu mulai Bu Lisa mulai latihan kapan itu. Kok lagu saya baru saya di dalam lagunya coba tentang kesetiaan Tuhan. Dan firman itu yang mau saya sampaikan tentang kesetiaan Allah. Kita berbicara tentang kesetiaan Allah. 1 Korintus 1, kita baca saja ayat 9. Sebenarnya ayatnya pasal 1 sampai ayat 1 sampai 4 dan kemudian sambung lagi beberapa ayat di dalam surat Korintus ini. Tapi saya akan bacakan ayat 9 saja. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Paulus memulai surat Korintus ini dengan ucapan salam. Saudara membaca surat, sebenarnya di Korintus ada masalah. Kemudian Paulus menulis surat, cuman surat itu tidak nyampe kepada jemaat di Korintus. Itu wajar kalau dulu ya saudara, karena surat itu lama kan. Tidak usah jauh saudara, kalau dulu ini bersurat sampai ke luar pulau itu bisa bulanan kan datangnya. Nah kayak gitu. Nah kemudian akhirnya disusul lah surat ini, dan ini yang ditulis oleh Paulus kemudian menyusul dengan surat yang kedua. Saudara, lalu dia lanjutkan ucapan syukur mulai dari ayat 4 sampai 9 dalam 1 Korintus ini. Dalam ucapan-ucapan syukur yang diucapkan oleh Paulus ini, saudara, dia berusaha untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang Allah kerjakan, yang sudah Tuhan kerjakan bagi umat pada waktu itu ya. Paulus berusaha memimpin jemaat Korintus ini untuk menanggapi Allah, benar-benar menanggapi Allah yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya, dan mendorong supaya umat ini menanggapinya dengan juga mempercayai. Bilang gini loh, ini loh Allah yang bisa dipercaya, harusnya kamu coba percayai dia. Allah yang setia itu setia sama dia. Nah, gitu saudara. Percaya kepada Allah yang dapat dipercaya, setia kepada Allah yang setia. Kata setia artinya itu ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat secara umum. Jadi ketulusan orang setia itu harus ada tulusnya gitu. Kalau tidak ada tulus berarti tidak setia kan saudara. Ketulusan, tidak melanggar atau berkhianat, tidak melanggar janji. Nah dalam kata Alkitab setia itu diterjemahkan, diartikan sebagai kokoh. Berarti kokoh di dalam pendiriannya, kokoh di dalam janjinya, kokoh di dalam melakukan, menggenapi janji, gitu saudara. Ya, Paulus mengungkapkan, jelaskan bahwa setidaknya kita bisa melihat kesetiaan Allah, dan itu yang paling menonjol. Allah buktikan kesetiaannya kepada manusia itu dalam karya penyelamatannya, gitu saudara. Dalam karya penyelamatan itu ditunjukkan bahwa Allah itu begitu setia kepada apa yang dijanjikan. Bayangkan saudara, manusia belum jatuh dalam dosa. Itu kan ada Alkitab katakan Allah memanggil, memilih kan gitu sebelum dunia dijadikan. Berarti kan dalam kekekalan, belum ada dunia ini, belum manusia jatuh di dalam dosa. Tapi Allah sudah tahu bahwa nanti manusia itu akan jatuh dalam dosa.
manusia itu akan seperti ini. Allah merancang bagaimana membawa manusia kembali dalam hubungan yang itu dengan Allah, dan seterusnya sampai 4.000 tahun Allah mempersiapkan. Kalau saudara yang pernah ikut belajar di pelajarannya Pak Wang, sejarah keselamatan kan gitu, di melihat kedatangan Tuhan dalam sejarah keselamatan, sekian tahun memakai orang, zamannya Nuh ya, kemudian manusia disaring lagi ya, akhirnya ada Babel, kemudian sampai ke Abraham. Nah, Abraham itu mulailah manusia diarahkan oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang menyembah kepada Sang Pencipta. Makanya disebut Abraham bapak orang beriman, selalu berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kepadanya Allah memperkenalkan, yuk kamu harus keluar dan menjadi satu bagian komunitas tersendiri, orang yang menyembah kepada Allah, hidup menurut tatanan Allah. Dan itu terus sampai Yakub, Yusuf, ya, Musa, kemudian sampai kepada raja-raja, mulai dan seterusnya, Raja Daud khususnya yang dikatakan itu. Nah, sementara nabi-nabi itu dipakai di dalam zaman itu, dalam sejarah itu, untuk menyampaikan pesan-pesan, membawa manusia itu dalam hubungan dengan Allah. Itu 4.000 tahun sampai dikatakan itu rencana yang sudah disiapkan itu tepat sampai pada waktunya yang ditentukan oleh Allah, kan begitu. Itu kapan? Ketika Yesus hadir di dunia ini. Pada zaman pemerintahan yang sudah ditetapkan di tempat itu, di negara itu, di Bethlehem, Yudea dan lain sebagainya. Nah, saudara, Tuhan setia di dalam itu semua. Nah, setia, lalu tiga hal yang Paulus mau ungkapkan kepada jemaat di Korintus, bahwa Allah itu setia dalam menunjukkan kesetiaannya ketika memanggil kita, dan kita bisa mempercayai itu dan percaya kepada Allah yang setia itu. Nah, Allah terus melanjutkan rencana keselamatannya itu di dalam Yesus dan memakai kita selama ini, dan kita bisa percaya kepada Allah yang menyelesaikan rencana keselamatannya itu secara sempurna. Dalam tiga hal ini diuraikan oleh Paulus, yang kepadanya umat harus percaya kepada kesetiaan Allah, sehingga ketika melihat itu, memahami itu, oh iya, Tuhan itu setia. Dan yang luar biasa, saudara, Alkitab Perjanjian Baru ini dimulai dengan menunjukkan kasih Allah yang luar biasa, kasih kesetiaan Allah kepada manusia yang tak terpahami, yang begitu luar biasa. Karena kisah pengorbanan, kematian itu kisah yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun, saudara, oleh manusia manapun, oleh tokoh agama apapun. Pengorbanan itu. Dan itu yang Paulus katakan, aku berdoa biar kamu bisa ngerti kasihnya itu gak terselami, panjang, lebar, tinggi, dalam. Seringkali kalau saya bilang tinggi, dalam, setinggi langit. Langit itu ukurannya seberapa? Saudara yang pernah naik pesawat, tingginya langit seperti dari sini bukan? Sama gak? Apa sudah lebih dekat? Masih juga kan? Kok kamu masih juga jauh? Karena memang yang namanya hampa segala udara belum sampai ke planet-planet, bulan segala macam yang begitu jauh. Jaraknya apa? Tahun cahaya. Tahun cahaya itu kayak apa? Kita aja mumet ngitung. Dan dikatakan kasih Allah itu tinggi, dalam, belum ada yang bisa menyelam ke dalaman laut. Benar enggak? Dikatakan alat yang terjangkau dengan hilangnya pesawat itu, alat yang paling bagus punyanya siapa dulu bilang? Amerika ya. Bisa menyelam sampai berapa kilometer, puluhan kilo, belum ratusan sudah. Sekian kilometer itu pun belum menjangkau ternyata. Berarti belum sampai ke dasar laut kan? Lalu ada ayat bilang Tuhan melempar dosa kita seperti ke dalam dasar laut. Nggak ada yang bisa menjangkau itu. Ketika bilang tinggi dalam, jangan bayang ini atap lantai 2, gedung lantai 7, gedung lantai 50, belum apa-apa
lebih tinggi dari semua planet-planet yang di atas, dan lebih dalam dari dasar lautan, tubir laut. Dan belum ada orang yang bisa sampai kepada dasar laut. Kalau menyelam paling ya berapa meter, saudara. Mana bisa, itu pembuluh darah saudara akan pecah, itu nggak tahan. Luar biasa, begitu gelap. Saya pernah lihat di SeaWorld, ikan-ikan yang saya pernah ceritakan, ikan yang hidup di dalam itu Tuhan lengkapi loh dengan senter. Ada yang senternya di sini, ada senter yang di belakangnya, ada di sampingnya. Saya bilang, mereka kan jauh dari matahari toh, benda tuh broan loh. Saya bilang, lihat gitu-gitu, Tuhan nyipta ikan aja luar biasa seperti itu gitu loh, saudara. Kok dilengkapi dengan sedemikian, dipikirkan jangan untuk kelengkapan hidup. Dan ayat Alkitab berkata, engkau manusia lebih mulia dari semua itu. Amin. Saudara diciptakan lebih mulia. Kalau hal-hal itu diperhatikan, makanya Tuhan itu ngasih umpama, wong burung-burung tak perhatiin. Artinya dia bilang, binatang loh aku perhatikan, tumbuhan aku atur sedemikian. Kamu manusia yang diciptakan dalam rupa Allah. Kalau kita pahami ini, saudara, kita kagum sama Tuhan. Makanya Paulus katakan rasa syukur. Rasa syukur. Surat itu dimulai dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Jadi yang pertama, bahwa kita bisa mempercayai Tuhan yang merancangkan keselamatan seperti itu. Dipanggil, saudara, kata Allah memanggil untuk kita datang kepada itu karena anugerah. Kan sudah dikatakan berulang-ulang, keselamatan itu anugerah, karisma. Kata karis itu yang pertama memiliki pengertian bahwa pemberian cuma-cuma kepada manusia yang tidak layak menerima. Nah, yang kedua, pengertian karis itu karunia, kemampuan bakat. Nah, ini yang pertama di sini dikatakan bahwa itu pemberian cuma-cuma diberikan kepada orang yang tidak pantas, tidak layak. Kenapa gitu, saudara? Kalau kita bekerja baik lalu kita dapat hadiah, nah itu anugerah yang layak, ya kan? Layak karena kita mumpuni dapat. Kalau bos lihat, oh ini kerja, gaji itu memang bayaran karena pekerjaan kita. Wis tak kasih bonus karena itu anugerah, tapi mumpuni karena kita layak untuk menerima, gitu ya. Tapi karunia Yesus itu tentang keselamatan itu pemberian kepada yang tidak layak. Saudara, memiliki hubungan yang benar dengan Allah, sesuatu hal yang tidak mungkin pernah dicapai oleh manusia itu sendiri. Memiliki hubungan dengan Allah ada sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh manusia sendiri. Nggak mungkin manusia bisa itu. Karena dikatakan yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah dosamu. Dosa itu diselesaikan dulu baru kita bisa punya hubungan. Lah kita yang berdosa mana bisa menyelesaikan dosa. Amin. Di situ loh hal yang sederhana yang kita bisa sebenarnya logikakan. Kenapa manusia nggak bisa menyelesaikan? Nggak bisa. Dosa itu Alkitab berkatakan memisahkan manusia. Begitu Adam tahu jatuh dalam dosa, dia langsung menghindar, sembunyi, menjauh. Bukan Allah yang menjauh. Kenapa menjauh? Keberdosaannya yang membuat dia tidak berani bertemu dengan Tuhan. Kesalahan itu sama dengan orang yang punya salah, misalnya kepada atasan, majikan, menghindar, takut ketemu nanti tidak ditanya gitu. Seperti itu loh sebenarnya. Bukan Tuhan menjauh, manusia yang menjauh. Sehingga memang tidak mampu keselamatan itu dicapai. Sebab itu keselamatan merupakan karunia yang tidak dapat diupayakan, tapi ia berasal dari kemurahan Allah, belas kasihan Allah belaka kepada manusia. Saudara, setiap kali saya berbicara tentang keselamatan, saya itu kepengen saudara tuh ngerti bahwa nggak bisa, keselamatan tuh nggak bisa dicapai oleh kekuatan kita dengan upaya-upaya kita. Makanya tidak ada agama yang manusia selamat. Termasuk kan agama Yahudi dengan ritual-ritualnya. Termasuk juga kalau kita jadi Kristen karena ritual-ritual itu.
Keselamatan itu pemulihan hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta, dan yang dipisahkan oleh dosa. Makanya pemisahnya itu harus diselesaikan, dan yang menyelesaikan pemisahnya itu Allah sendiri dengan mengutus Yesus datang ke dunia. Karena segala macam aturan yang harus dengan hukum Taurat, yang harus penghukuman ini dan lain sebagainya. Rencana Allah dengan hukum yang terjadi di dunia itu harus berjalan seiringan begitu. Makanya Allah harus Yesus mati di kayu. Itu berbicara tentang pemahaman tersendiri nanti kalau disampaikan sudah. Tapi saya mau tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Dia. Hubungan, saudara, kita tidak sedang berbicara agama, tapi kita berbicara tentang suatu hubungan manusia dengan satu pencipta. Nah, satu pencipta ini yang merancang, melakukan, memberi kepada kita. Allah memanggil kita juga dengan berita Injil, saudara. Sebab itu Injil disebut kabar baik, ya kan? Karya keselamatan itu anugerah Allah melalui berita Injil. Sebab dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman siapa? Firman Kristus. Manusia ada pegangan tentunya. Dan Allah memakai itu, berita itu, untuk orang bisa datang kepada Tuhan. Jadi melihat Tuhan dalam memanggil kita itu, kita ngelihat bahwa Tuhan itu begitu setia loh. Kapan terjadi? Kalau kita hidup sekian tahun lamanya, kita belum lahir Tuhan sudah rancang. Lalu sudah merancangkan keselamatan 4.000 tahun yang lalu, dan kita yang lahir hari ini sudah hidup dalam 6.000 tahun sekian. Tuhan masih setia kepada kita. Yang kedua, kita dapat percaya tadi kepada Allah yang terus melanjutkan rencana keselamatan itu kan tidak berhenti sampai kepada ketika seseorang dipanggil, diselamatkan. Tidak sampai di situ. Ada rancang berikut. Nah, di situ Tuhan melibatkan manusia, saudara. Allah memanggil kita untuk jadi mitra dengan putranya. Karena karya yang sedang dikerjakan keselamatan itu di dalam Kristus itu harus sampai kepada banyak orang. Dan kemitraan itu sepanjang hidup. Bukan tanker kontrak, bukan tenaga outsourcing. Artinya Tuhan mau memakai kita, bermitra dengan kita. Nah, disinilah saudara, arti anugerah tadi, karisma yang kedua itu berbicara tentang karunia-karunia. Nah, jadi setiap orang harus mengerti dalam panggilan ini. Orang diberi oleh Tuhan bakat, kemampuan untuk melengkapi dia hidup di dunia ini. Benar enggak? Oh, Tuhan kasih orang bakat untuk melukis, untuk melengkapi. Bisa makan dengan melukis. Nah, itu bakat, kemampuan. Itu diberikan sebenarnya oleh Tuhan. Nah, bagi orang dunia mereka pikir itu asahan, aku bisa, aku sanggup, itu untuk sebuah keagungan, gitu, mendapatkan itu semua, kemuliaan, keutamaan. Tapi di dalam Kristus nggak seperti itu, saudara. Kita ngerti bahwa itu Tuhan yang punya, milik Tuhan, dan kita dipercaya itu. Yang Paulus mau ngomong sama jemaat di Korintus dalam pasal 4:1 dikatakan, dan setelah itu kita mesti ngerti bahwa kita sebagai orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Apa sih dipercayai itu? Kan dititipi toh, ya kan? Kalau orang saudara dipercayai sesuatu, katanya titip gitu, dipercayai. Nah, kesadaran ini perlu. Saudara bisa melakukan apa saja, kemampuan, pinter, jenius, segala macam. Itu kan dari Tuhan. Karena yang kedua, Allah tidak hanya mencegah orang-orang untuk tidak berdosa, tapi Tuhan mau menempatkan saudara, bukan hanya mau lepas dari neraka, bukan begitu. Tapi Tuhan menempatkan saudara sebagai anaknya yang memiliki potensi di dalam yang Alkitab katakan itu kedewasaan. Kompetensi saudara punya itu gitu loh. Dan Tuhan, setiap orang Tuhan tahu punya kemampuan mestinya di sini. Nah, Tuhan mau kita bawa ke situ gitu, dimau ke situ dalam tujuan itu. Nah,
Di gereja Korintus ini, Paulus menjumpai ada banyak orang yang mengabaikan tentang pertumbuhan rohani. Makanya Alkitab berkata orang di Korintus itu anak-anak kan gitu, tidak dewasa-dewasa kan gitu. Mereka tidak mengikuti firman ketika diajarkan. Mereka menolak, mengenali, menanggapi pimpinan Roh Kudus. Makanya Paulus katakan hiduplah di dalam tuntunan Roh. Kan seperti itu. Toleransi terhadap dosa yang mematikan itu dikerjakan oleh jemaat Korintus dan menghancurkan kuasa kesaksian mereka. Nah, Paulus menegaskan bahwa Allah itu sanggup menolong kamu gitu. Aku tahu bahwa kamu manusia lemah yang terus digoda. Seperti Yesus digoda oleh setan kan gitu untuk berbuat dosa kan, manusia juga seperti itu. Tapi Paulus meyakinkan pada akhirnya Allah memberikan kemampuan buat kamu, bahwa kamu bisa untuk lepas dari itu. Kenapa? Ayat 1 Korintus 10:13 berkata itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan biasa, pencobaan itu bukan hanya berbuat dosa yang moral yang begini, no saudara. Ketika saudara dalam kehidupan sehari-hari, itu kan ada saja cobaan-cobaan. Cobaan untuk marah, cobaan untuk iri hati, cobaan untuk jealous ya iri hati tadi ya. Cobaan untuk tidak tulus hati. Dan itu semua yang disebutkan dosa-dosa karakter manusia. Dan Allah mau kita lepas dari itu. Tuhan bilang kamu bisa, karena apa? Tuhan tahu ukuran kamu kok. Tidak akan melebihi kekuatan. Tapi yang kita punya gini loh, pikiran, Tuhan itu mau aku sampai di sini kok. Kalau saudara saya kemarin dalam renungan pagi di dalam ayat berapa itu? Filipi ya. Itu ada Filipi 2 tentang hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tuhan kasih jelas bahwa manusia itu harus punya visi pribadi tapi juga visi ilahi dalam hidupnya. Visi pribadi itu tujuan, cita-cita aku mau jadi apa, nanti aku bangun keluarga, punya anak berapa, itu tujuan pribadi. Tapi di dalam tujuan itu harus ada tujuan Allah. Tujuan Allah itu apa? Ya tadi cuman itu, supaya kita memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Yang ketiga, kita dapat mempercayai Allah yang menyelesaikan rencananya sampai utuh. Kekuatan kekristenan itu terletak kepada keyakinan yang teguh tentang kebangkitan Kristus. Dia bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan kubur, dan dia hidup. Dan dia juga bisa memberikan hidup kepada pengikut-pengikutnya, membangkitkan yang juga sudah mati dan memberi hidup yang kekal. Dan itu kelebihannya. Makanya 1 Korintus 15 itu berbicara tentang kebangkitan. Ya kan? Tentang Kristus dan kebangkitannya. Nah, kesimpulan saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kitab perjanjian baru itu dimulai dengan sebuah kisah tentang kesetiaan Allah yang luar biasa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa mestinya dibuang, diambil, kedudukannya diganti. Nah, dia menatang Alkitab ini terakhir. Pada akhirnya manusia dibawa, kita orang percaya dibawa kepada sebuah puncak keputusan yang mengatakan bahwa harusnya engkau mengasihi dia. Kenapa? Barang siapa setia sampai akhir, itu ditulis dalam kitab Wahyu. Yesus bilang aku akan memberikan mahkota kehidupan. Dalam Korintus 15 ayat 28, di dunia ini persekutuan kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan kepada Tuhan, Alkitab bilang tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati. Kita bersyukur buat kasih setianya. Saya undang pemain musik WL. Kita akan tunduk dulu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini. Hamba-Mu berdoa seperti Paulus berdoa, supaya umat ini, jemaat Pondok Daud, dapat memahami betapa tinggi dan dalamnya, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tak terselami, tak terselidiki, kami tidak mampu untuk memahaminya.
Tapi kami mau belajar untuk mengerti seberapa besar kasih itu buat kami. Dan kami pun akan belajar untuk mengasihi-Mu dalam kesetiaan, dalam kepercayaan. Tuhan yang tidak pernah ingkar, kokoh, setia dalam perjanjiannya. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau sudah memelihara kami. Firman-Mu berkata, dalam rancangan Tuhan kami ada. Dan tolong izinkan untuk kami paham di mana dalam situasi apa dan keadaan apapun kami tahu bahwa Tuhan sedang menginginkan untuk kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman-Mu dan menolong kami faham untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Bapa, tapi kemauan-Mu. Terima kasih, kami sudah ditolong oleh Tuhan sejauh ini. Dan kami akan terus berdoa buat teman-teman kami, saudara kami, mereka yang tidak lebih beruntung dari kami dalam keadaan apapun juga, dengan masalah-masalah yang mereka sedang hadapi. Firman-Mu berkata, tidak melebihi kekuatan kami semuanya, dan Engkau akan memberikan jalan keluar karena Engkau setia. Hikmat-Mu menyertai kami semua untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup ini, dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Amin, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita mau persiapkan persembahan kita untuk saat ini. Dan kita tanggapi firman Tuhan, kita menaikkan pujian bahwa Dia Allah yang setia dan kita mau syukuri itu. Silakan dipersiapkan persembahan Bapak Ibu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu. Saya jemput Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau siap pulang. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, agar indah bagimu. Mari pegang persembahan saudara. Kita doa bersama-sama. Ayo kita angkat. Tuhan Yesus, di tangan kanan kami persembahan kami adalah bagian dari penghidupan kami. Kami mau persembahkan kepada Kristus. Kiranya Injil dapat terus diberitakan, banyak orang diubah hidupnya. Dan Tuhan, apa yang kami berikan, kami pastikan ini benih ditanam di tempat yang subur, akan tumbuh dengan baik, berbuah-buah, berlimpah-limpah, berganda-ganda kepada yang menanamnya, dan orang lain juga diberkati. Tuhan Yesus, beri kami sehat, beri kami rasa aman, beri kami damai, sukacita, beri bahagia. Kami permuliakan Tuhan selalu. Di rumah kami ada damai, ada keuangan tak habis-habisnya, ada makan minum yang berkecukupan, berkesinambungan terus. Indonesia diberkati Tuhan, Kota Probolinggo diberkati Tuhan, Kabupaten diberkati Tuhan, Gereja Pondok Indah diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati.
Turunkan berkat-Mu Bapa kepada umat. Kami terima berkat finansial dan berkat rohani. Penyertaan Roh Kudus melampaui yang kami perlukan. Darah Yesus menyembuhkan kami. Dialah gembala yang baik. Segala berkat kami terima atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, terima kasih. Selamat pulang. Persembahan ditaruh, kami siapkan tempatnya di sana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan